dan Statistika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan panduan penggunaan website regresi linear sederhana dari proyek akhir yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan awal dari website regresi linear sederhana di mana terdapat input data, konsep dari regresi linear sederhana, kemudian analisis deskriptif berupa summary, regresi linear di mana terdapat kriteria penerimaan hipotesis, model regresi, dan yang terakhir hasil grafik berupa scatter plot dan histogram. Analisis regresi linear adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan model regresi linear sederhana yakni Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel independen, dan E adalah nilai residu atau error. Contoh penerapan analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari yakni 1. Analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. 2. Analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. 3. Analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. 4. Adalah analisis regresi antara tinggi suku bunga bank terhadap harga saham. Uji F pada regresi adalah uji pengaruh simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji T pada regresi adalah uji parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Scatter plot pada regresi linear dapat digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Scatter plot bertujuan untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara kedua variabel serta membantu dalam menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Teman-teman dapat mengakses hasil pembuatan website regresi linear yang telah kelompok kami buat pada link berikut. Pada panduan penggunaan website regresi linear ini, kami telah menyiapkan data studi kasus yang akan dianalisis. Data yang akan dianalisis yakni sebagai berikut. Untuk melakukan analisis perhitungan regresi linear sederhana pada website ini, kita harus mengupload data yang akan dianalisis. Data yang bisa dibaca pada website ini hanyalah data yang berformat CSV. Kita klik browser untuk menguploadnya. Kita pilih data, kemudian klik open. Setelah data berhasil terupload, akan tertampil tabel data yang akan dianalisis. Kita sesuaikan pemisah antar variabel sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian, inputkan variabel bebas dan variabel terikat pada inputan yang tersedia. Saya kopikan nama variabelnya, kemudian saya masukkan pada inputan variabel bebas dan variabel terikatnya, di mana di sini adalah tekanan darah diastolik. Saya masukkan pada variabel terikat. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil analisis deskriptif, di mana di sini kita dapat menemukan nilai minimum, nilai median, nilai min, nilai maksimal, nilai kuartil dari masing-masing variabel yang telah kita miliki. Kemudian pada regresi linear kita dapat melihat model regresi, di mana di sini dapat terlihat hasil nilai koefisien berupa estimasi, standar error, t-value, kemudian di sini kita temukan residual standar error, kemudian terdapat multiply R-square dan adjusted R-square, kemudian f-statistik dan p-value. Di sini kita temukan nilai p-value-nya adalah 0,3003, di mana pada kriteria penerimaan hipotesis dapat kita ketahui bahwa p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima.
Kemudian pada hasil grafik, kita dapat melihat hasil grafik berupa scatter plot dan histogram dari kedua variabel yang telah kita miliki. Nah, sekian panduan dari penggunaan website regresi linear sederhana dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.